kedepannya akan ada struktur anggaran baru terkait dengan kemahasiswaan dan kerjasama. Nah ini bisa nih Pak, kita coba cungkil dikit biar ada bocoran dikit ya Pak. Ya insya Allah untuk UKM dan UKK itu di institut kita setiap tahunnya disediakan anggaran. Ada Anggaran terlebih ya apalagi kegiatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore juga bagi yang pendengar. Kembali lagi kita di podcast IAIN Kerinci untuk kampus progresif dan juga dalam proses untuk menuju puncak ilmu pengetahuan. Dan di sini dalam podcast IAIN Kerinci pada hari ini, pada episode kali ini kita akan kedatangan, memang sudah datang beliau. Kita kedatangan orang yang paling dicari oleh mahasiswa di IAIN Kerinci. Ya, siapa lagi kalau tidak Bapak Wakil Rektor 3 IAIN Kerinci, Bapak Dr. Haril Husairi MAG ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dicari dan dibutuhkan oleh mahasiswa. Selalu dibutuhkan. Karena memang membidangi kemahasiswaan. Kemahasiswaan dan kerjasama. Itu namanya Pak ya. Nah, ini tadi sebelum kesini kegiatannya apa nih Pak? Alhamdulillah tadi pagi kita sudah melaksanakan apel upacara dalam rangka menyambut Hari Santri 2021 yang tepatnya tanggal 22 Oktober 2021 bagi dikhususkan memang bagi santri Ma'had di Al-Jami'ah IAIN Kerinci dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika. Dalam suasana yang luar biasa. Kita sekarang pakai ini ya Pak ya. Ya, ini karena suasana santri kita harus jadi santri. Jadi santri untuk hari ini. Oke, baik Pak. Tadi kegiatannya cukup hikmat juga ya Pak ya. Tadi kita sempat lihat juga kegiatannya hikmat, juga dihadiri oleh perwakilan mungkin karena kita masih ada pembatasan sosial di IAIN Kerinci. Jadi memang kegiatan memang disetting menjaga jarak dan segala macamnya. Oke Pak, kita ngobrol santai saja Pak. Iya. Apapun nanti yang akan disampaikan, ya santai. Memang konsepnya konsep santai. Iya, kita kan informal Pak. Nggak masuk dalam formal tapi setengah badan kita di formal. Oke. Nah, sekarang Pak, Bapak kan sudah hampir 1 tahun membidangi kemahasiswaan secara institusi ya Pak ya, dan juga kerjasama. Nah, sekarang ini bagaimana nih Pak? Dalam hampir 1 tahun ini, menurut Bapak potensi mahasiswa di IAIN Kerinci ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang potensi mahasiswa di IAIN Kerinci, khususnya secara umum bagi masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mahasiswa di kita ini mempunyai potensi yang luar biasa. Iya, betul Pak. Namun terkadang wadah mereka untuk berbuat, untuk sebagai tempat mereka untuk berbuat itu mereka lagi masih mencari-cari gitu. Proses mencari. Misalkan saya sebagai seorang yang minatnya di bidang musik gitu ya. Nah, saya lagi mencari di mana ini jati diri saya sebagai seorang yang hobinya musik. Kemudian ingin mengembangkan bakat saya sebagai seorang musisi gitu kan. Ini belum mereka punya keinginan yang tinggi untuk bergabung, untuk ikut bisa meningkatkan potensi diri mereka itu. Jadi memang potensi ini pun mencakup banyak bidang ya Pak ya? Iya, di berbagai lini bidang gitu. Mereka tergantung dengan mereka. Ya mungkin di bidang-bidang yang kita lihat kalau di kampus kita ada yang hobinya selama ini mulai dari SD, SMP yang hobinya pramuka, mereka terlatih disiplin dalam lini kehidupan mereka, mereka situ mencoba kita siapkan itu di kampus kita nih, kampus progresif. Kita punya wadah. Wadah itu. Apapun bentuk hobi, apapun bentuk minat, nanti kita adakan wadahnya gitu. Iya, kita sediakan itu. Yang wadah ini nanti kita nggak sulit-sulit nanti kalau ada semacam kompetensi. Perlombaan di tingkat regional maupun nasional, bahkan bisa insya Allah kita tingkat internasional kita kalau sudah tersedia
wadahnya kita ya siapa takut gitu. Ayo. Ayo. Come on coy gitu kan. Maju aja gitu. Oke, baik. Nah, ini kan gini Pak, dalam proses melihat ya Bapak selama hampir 1 tahun ini melihat potensi, itu kan ada beberapa tuh Pak. Kalau dalam psikologi itu ada potensi minat. Ada potensi itu dari bakat dan juga ada potensi itu dari kesukaan. Oh, memang saya suka itu. Nah, kalau kita lihat sekarang di Kerinci Pak, secara dominan ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Minat, bakat dan kesukaan mahasiswa IAIN Kerinci Pak. Arahnya Pak maksudnya tuh. Tracknya kemana gitu Pak? Iya, kalau untuk mahasiswa yang di Kerinci sebenarnya di kampus kita ini sudah tersedia lengkap, boleh kita katakan belum super lengkap. Iya. Tapi sudah menghampiri lengkap dan insya Allah sudah tersedia. Nah, mahasiswa ini kan melihat sebelum mereka melanjutkan ke pendidikan tinggi. Iya, betul. Mereka melihat itu, kemana saya harus ke depan ini? Saya mau jadi apa? Iya, betul. Nah, sementara di kita saja di Kerinci ini, di IAIN ini kita sudah tersedia itu. Mereka yang minatnya untuk mengembangkan dirinya dalam hal hukum Islam misalnya, kita sudah menyiapkan itu Fakultas Hukum Islam. Kemudian mereka yang hobinya untuk meneliti tentang abiotik gitu kan, untuk makhluk-makhluk hidup. Nah, ini kita sudah punya jurusan biologi. Yang hobinya di akuntansi segala macam, kita punya Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam. Nah, sementara itu mereka potensi mereka ini tinggi. Nah, kemana mereka harus menyalurkan? Kemana mereka ini harus menempatkan diri mereka di mana? Kalau di awal-awal itu habis mereka tamat di tingkat SLTA, SMA, mereka terpikir kemana harus saya. Terkadang memang harus orang tua, keluarga harus mengarahkan. Inilah yang terbaik, bentuk dukungan keluarga. Bentuk dukungan keluarga kemana anak. Terkadang ya kita memang harus mengikut sesuai dengan potensi mereka. Kadang mereka maunya di IAIN Kerinci karena sudah tersedia berbagai fasilitas. Nah, sementara lengkap sudah ada di sini, kenapa mesti saya harus keluar daerah? Betul. Di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan khususnya sudah tersedia. Iya, betul Pak. Kenapa yang hobinya mapala, yang hobinya pramuka, yang hobinya musik, ini segala macam ya silakan. Oke, baik. Nah, itu kan dalam konteks umum ya Pak. Konteks umum. Nah, sekarang kita coba kerucutkan Pak. Ini kan kalau di setiap institusi pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, itu kan ada semacam unit kegiatan gitu. Nah, ini mungkin penting Pak untuk masyarakat Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci atau juga nasional. Mungkin ini penting bagaimana mereka paham dan tahu unit kegiatan yang seperti apa sih yang ada di kampus kita Pak. Iya, kalau berbicara unit kegiatan, kita ada unit kegiatan mahasiswa yang kita singkat dengan UKM. Kemudian ada UKK. Oh, ada UKK jenisnya. Kita punya UKM itu lebih kurang 16 UKM. 16 Iya, 16 UKM unit kegiatan mahasiswa. Di sanalah mahasiswa itu dibina. Sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan potensi mereka. Yang kita alhamdulillah insyaallah 2022 ini berbagai macam cabang khususnya untuk olahraga kita udah perlebar itu, perluas unit kegiatan mahasiswanya. Yang dulunya unit kegiatan mahasiswanya olahraga. Tapi setiap ada event-event nasional itu nampaknya dengan satu unit kegiatan mahasiswa belum tertampung. Belum terfasilitasi semuanya. Belum terfasilitasi secara maksimal. Maka kita coba untuk kembangkan. Iya, betul. Maka terciptalah UKM pencaksilat. Ya, itu baru kemarin ya Pak. Iya, sudah kita alhamdulillah sudah dikukuhkan. Kemudian UKM tenis meja yang hobinya di tenis meja, ada UKM bela diri. Iya. Kemudian tebing juga ada ya Pak. Panjat tebing ya. Panjat tebing, kemudian futsal yang hobinya futsal, bola kaki. Nah, malah sampai ke catur pun kita punya. Berarti memang sampai ke bilik-bilik terkecil. Bilik-bilik terkecil kita jadikan unit kegiatan mahasiswa sehingga tak kala dibutuhkan untuk kompetensi kita sudah punya, tinggal ambil ke kamar 1, 2, 3 kita ambil apa. Dan insya Allah kita di unit-unit kegiatan seperti ini bekerja sama. Sinergi ya Pak. Ya, bersinergi dengan pemerintahan daerah sehingga tak kala ada pekan olahraga, tak kala ada kompetensi olahraga untuk tingkat kabupaten, provinsi, kota. Nah, kita sudah bekerja bersinergi sehingga kita sudah mengorbitkan beberapa atlet-atlet sini dan mereka bisa ikut latihan kita yang kita sediakan fasilitas-fasilitas. Kemarin saya dapat kabar nih Pak, salah
satu tim yang ikut Porprov Provinsi Jambi itu yang perwakilan Kabupaten Kerinci itu hampir semuanya ada yang mahasiswa IAIN Kerinci dulu ya Pak? Iya, alhamdulillah kita itu cabang voli kalau nggak salah ya Pak? Voli itu ada di beberapa, khususnya kita lihat kemarin kita terdata tuh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di PB itu mereka itu umumnya yang ikut Porda Voli itu dari mahasiswa kita. Nah ini kan memang potensinya luar biasa. Iya. Mereka sudah pernah ikut kejuaraan. Ini juga di bela diri ya. Nah, kita juga sudah mereka ikut ke Porda itu di provinsi Porprov ya Porprov. Nah itu berarti bentuk bahwa memang di IAIN Kerinci kita coba kembangkan minat mereka, kita coba kembangkan bakat mereka seperti itu ya Pak ya. Nah tadi kan ada UKM. Iya. Nah kalau UKK itu gimana Pak? UKK itu unit kegiatan khusus yang sinergi berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatannya tidak hanya di kampus. Oke. Seperti ada gerakan pramuka. Oke ya pramuka itu tidak hanya ada di kampus, cuman ada di kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah dan kuartir nasional. Maka dikelompokkan ke UKK. Kemudian seperti Makpala, Mais Cita yang sekarang gitu kita sudah setelahnya bilang ganti nama enggak, cuman ke perubahan karena mengikuti ke nasional mahasiswa Islam pencinta alam, jadi Mahis Cita. Ya, rasanya Pak Agul langsung ya pembinanya. Saya pembina ya Pak. Iya ketemu langsung pembina. Kemudian resimen mahasiswa. Jadi mereka setiap ada kegiatan dengan Dandim dan Kodim 0417, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan lain yang UKK-nya ini tidak hanya ada di kampus kita. Berarti memang di luar juga berkembang juga di luar. Ini memang kita lihat ya seperti sekarang misalkan kita contohkan pramuka itu kan ada kegiatan nasionalnya, jambore nasionalnya, bahkan juga ada jambore internasionalnya gitu ya Pak ya. Nah ini kan kita di IAIN Kerinci selain mengurusi kemahasiswaan, Bapak juga mengurusi kerjasama. Jadi bisa jadi nanti nih pramuka contohnya kita ikut serta nih jambore internasional sana gitu. Berarti potensinya memang akan terjadi yang seperti itu gitu. Dan itulah progres kita di IAIN Kerinci sekarang ya Pak. Ya, berprogres gitu. Kita namanya berprogres. Nah sekarang Pak, sekarang kan sudah ujung 2021. Nah, kedepannya akan ada struktur anggaran baru terkait dengan kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, ini bisa nih Pak, kita coba cungkil dikit biar ada bocoran dikit ya Pak. Ya, insya Allah untuk UKM dan UKK itu di institut kita setiap tahunnya disediakan anggaran. Ada anggaran. Terlebih apalagi kegiatan UKM ini melibatkan mahasiswa kita untuk tingkat nasional, malah ke internasional. Pihak kampus kita sudah menganggarkan tuh tahun 2022 dari 19 UKM dan UKK itu sudah kita anggarkan itu. Kemana kegiatannya? Iya, kemana kegiatannya, kayak Mapala UKM Panjat Tebing. Iya. Kita sudah anggarkan itu untuk kegiatan-kegiatan mereka yang event mereka tuh dalam 1 tahun itu tidak 1 kali 2 kali. Banyak. Itu banyak sekali itu. Setiap 1 bulan 2 bulan tuh surat itu masuk itu kan untuk kegiatan mereka harus diikut sertakan dalam lomba. Oke. Kita nyicip kopi dulu kayak ini Pak. Alhamdulillah ini kopi dari mana ini Pak? Dari ya. Kerinci ya? Iya, kita kopi Kerinci. Kita kopi sesuai dengan daerah kita gitu. Masya Allah. Mantap ya Pak. Memang kalau tradisi senangnya dengan kopi emang gitu Pak. Iya. Jadi merokok enggak tapi ngopi. Siap. Kalau orang yang ngopi betul dan teman yang ngerokok itu bahkan lebih penting ngopi dan rokok daripada makan. Iya, tapi ngopi ini bukan ngobrol dan diskusi. Ngobrol bersama pakar gitu. Pakar ngopi. Lebih itu akronimnya. Oke, kita kembali Pak pada 2022 tadi Pak. Di 2021 kita lihat itu kan ada banyak kegiatan. Seperti kemarin kalau yang sebelumnya itu ada namanya pioneering ya Pak. Ya, ada pionir. Pekan ya ada kepanjangannya ya Pak ya. Intinya itu kreativitas mahasiswa. Itu nasional. Nah, kalau sekarang kan saya dapat kabar kemarin itu dipecah. Nah, ini kalau sebelum tutup 2021 nih kegiatan apa yang pernah diikuti oleh mahasiswa secara nasional nih Pak? Barusan kita mengikuti pekan kreativitas mahasiswa se-Sumatera di Padang. Selain itu ada juga yang kegiatan-kegiatannya yang bersifat daring. Iya. Alhamdulillah mahasiswa kita ada beberapa cabang mereka sudah bisa berprestasi untuk tingkat nasional. Iya.
ada mengikuti Borneo undergraduate itu BUAF itu kan. Kemarin di Pontianak ada 2 orang, alhamdulillah mereka dapat penghargaan di sana. Kemudian dalam waktu dekat ini di awal November kita akan membawa mahasiswa khususnya Dewan Racana Pandega Pramuka IAIN Kerinci ke Raden Patah Palembang. Insyaallah satu berangkatnya diperkirakan awal-awal tanggal 8 itu. November. Bulan depan ya Pak ya. Kemudian akan diadakan pertemuan dulu sebelumnya itu. Kemudian akan berlanjut setelah itu di mahasiswa kan kita insya Allah akan kita bawa juga bagi yang berprestasi nanti ke IAIN Win Araniri Aceh. Oh iya. Apa? OASE. OASE ya Pak. Olimpiade Agama, Sains dan Riset gitu. Nah, betul Pak. Nah, tadi saya sempat ketemu nih Pak, salah satu pelatih untuk OASE ini Pak. Itu perlombaan pembacaan kitab kuning. Iya, Qiraatul Kutub. Iya, Qiraatul Kutub. Nah, ini mungkin warning nih Pak bagi semua saingannya nanti. Ini kata kebetulan nih pelatihnya kan juga orang pesantren juga. Pak Rifki Nurdiansyah, Pak Kiai kita. Pak Kiai kita, ya mudir ma'had. Nah, kata beliau itu kalau seandainya dia tidak dapat juara, maka ini salah saya. Jadi Pak Kiai Rifki itu sangat optimis dan sangat positif. Ini yang akan kita wakilkan untuk Qiraatul Kutub ini juara. Ya ada 2 orang itu ya, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan itu. Berarti insya Allah potensinya berkembang sangat luar biasa dan tidak hanya di cabang itu dan di Fahmil Quran ada 3 orang, mereka sudah yang ketiga-tiganya itu mereka juara di tingkat provinsi itu Fahmil Quran tingkat provinsi dan beberapa cabang lomba dai mahasiswa yang sebelumnya kita belum ikut sertakan gitu. Iya, betul. Insyaallah ini mereka katanya sudah siap Pak. Kita di dai Indosiar pun mereka udah mau gitu. Mau ikut serta Insyaallah. Jadi ini warning ya. Warning untuk pesaing, mohon hati-hati. IAIN Kerinci sekarang luar biasa. Tidak hanya cabang itu saja dan cabang lomba karya tulis Al-Quran. Oh gitu ya. Ikut juga kita ikutkan. Ada 8 cabang. Insya Allah kita ikutkan semua dalam OASE luar biasa. Di samping itu ya untuk kegiatan pramuka tidak hanya kegiatan bakti saja. Iya. Di sana kita akan bersama masyarakat di Palembang. Itu kita coba untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Bagaimana beginilah yang semestinya mahasiswa Islam itu. Dan mereka yang dibawa ke sana itu tidak hanya untuk kegiatan pramuka yang seperti selama ini kita lihat-lihat ini dirikan tenda gitu ya Pak. Enggak itu ya. Tapi mereka di sana nanti akan berdakwah ya. Kemudian dijadwalkan itu di masjid ini yang penceramahnya dari mahasiswa. Kemudian untuk imamnya dari mahasiswa, untuk muazzinnya dari mahasiswa itu sudah di rolling jadwalnya. Memang jadi, sudah diprogramkan sehingga mahasiswa yang ingin kita bawa ini memang mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang profesional yang memang sudah siap. We can if you think you can. Kamu bisa jika kamu anggap itu bisa. Kita berikan motivasi terus seperti itu sehingga mahasiswa kalau tidak digerakkan, berikan ini wadahnya kita motivasi dengan keras itu mereka terkadang tertidur. Nah, benar. Harus dibangunkan, bangun, ayo go. Kita bisa, jangan hanya nasional tapi kita bisa go internasional. Iya, betul. Insya Allah kita doakan bersama kita bisa seperti itu atas dukungan dan kekompakan kita bersama. Insya Allah bisa kita SDM kita sangat mumpuni. Insya Allah sudah, alhamdulillah SDM untuk membina juga sudah tersedia dan insya Allah juga untuk ke depan itu akan lebih baik dengan kita kepercayaan penuh pada para pembimbing ini sehingga kita bisa untuk berhasil membawa nama baik institusi kita. Itu yang harus kita usahakan sekarang ya Pak. Nah Pak, selanjutnya ini mungkin tadi kan kita bicara tentang kemahasiswaan. Sekarang kita konteksnya yang kedua lagi Pak. Selain kemahasiswaan Bapak juga ngurusi yang namanya kerjasama. Nah gimana sekarang nih Pak gambaran kerjasama kita Pak? Untuk kerjasama satu atap dengan Kementerian Agama di PT KIN Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam Negeri. Alhamdulillah kita sudah
lakukan penandatanganan MOU dengan forum rektor waktu FGD kemarin gitu kan. Kita adakan di Sungai Penuh ya, kita tuan rumah. Kemudian setelah dibuka adanya MOU, maka masing-masing fakultas langsung respon mengadakan MOA. Nah, itu ya perjanjian kerjasama antar fakultas dan unit-unit itu di MOA. Gitu, tapi induknya MOU dulu. Oke. Kita buka MOU, silakan para fakultas kemudian jurusan program studi bisa melaksanakan MOA-nya, perjanjian kerjasama. Iya. Seperti kemarin sudah dengan Universitas Jambi MOU-nya. Nah, langsung aja nih oleh Fakultas FT langsung mengadakan FOA. Ada pertukaran mahasiswa. Iya, banyak. Kemarin kemudian, juga ada mengajar mengajar dosen tamu ya Pak. Juga ada ceng gitu. Itu memang konteks kerjasama yang membangun. Iya. Ini kalau kita coba petakan Pak, ini ada berapa banyak nih Pak kampus lain yang sudah kita lakukan kerjasama dengan kita Pak? Untuk yang seluruh PT KIN se-Indonesia lebih kurang, yang negeri IAIN, UIN dan STAIN itu lebih kurang 58 ya Pak. PT KIN sudah kita penandatanganan MOU. Oke. Sudah kita laksanakan. Sekarang kan udah globalisasi nih Pak. Udah mendunia. Iya. Nah, kalau untuk luar negeri gimana Pak? Nah, kemarin itu di Fakultas Usuluddin Fuad sudah ada kerjasama dengan Malaysia ya Pak ya? Nah, untuk program Forum Warik dan Phuket 3 se-Indonesia untuk tahun 2022 itu insya Allah kita akan adakan pertemuan di akhir bulan ini di 28 Oktober di Banten. Itu kita lebih fokuskan kerjasama itu ke luar negeri tahun 2022. Yang sebelumnya juga kita sudah adakan pertemuan itu ke Amerika, Belanda, Vietnam. Jelasnya untuk dalam jangka dekat itu ke negara-negara satu serumpun kita. Melayu ya Pak ya? Melayu, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura gitu. Itu insya Allah udah. Ini ada kita sudah coba kontak ke Filipina. Filipina juga Melayu itu dasarnya. Sudah kontak ke Filipina, insya Allah mereka akan sudah respon. Kita akan adakan seminar internasional. Iya. Selain itu kerjasama dengan stakeholder yang ada di kota dan kabupaten alhamdulillah sudah berjalan. Iya. Seperti ada di pihak UMKM, seperti ada dari perbankan, sudah. Karena ada kita Fakultas Ekonomi. Kemudian dengan baru datang ini dengan pihak Pegadaian ini. Katanya siap untuk memberikan kuliah umum. Kemudian dari pihak kemarin itu juga datang dari perbajakan pajak KPPN ya Pak ya. Dan kita kerjasama dengan seperti Majelis Ulama Indonesia, kemudian dengan masyarakat ekonomi syariah. Iya, berarti udah luas. Macam itu. Ya, sebenarnya kita kejar cepat kejar tayang gitu kan. Namun mudah-mudahan ini akan terlaksana. Iya, betul. Kemarin Pak Wakil Wali Kota pun juga menyempatkan hadir di tempat Bapak ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota itu teman lama gitu kan. Kawan lama gitu. Beliau sangat respon kegiatan mahasiswa sampai beliau mengatakan ya silakan kalau ada kegiatan mahasiswa yang bisa kira-kira berkolaborasi dengan kota gitu kan, pemerintahan kota. Beliau sangat support dan sekalian beliau mengundang ini untuk PS IN Kerinci mau main bolanya kapan ini di lapangan Merdeka. Kita sudah disediakan tempat di luar kampus oleh pemerintahan kota. Luar biasa kan itu kita respon insya Allah ini di samping kita untuk sosialisasi bahwa di kampus kita berbagai macam kegiatan mahasiswa siap untuk menampung. Potensinya apapun. Kita punya semuanya. Kita cuma wadah semuanya. Ayo ke sini gitu ya Pak ya. Ya kenapa harus sih kalau kata ini istilah orang tua itu kalau ada yang dekat kenapa harus yang jauh? Iya, di saat kualitasnya sama dan kita memang siap untuk insya Allah siap untuk membina. Betul. Semuanya. Ayo. Ini sudah banyak contohnya. Kita sudah kirimkan mahasiswa ke Borneo kemarin. Mereka juara. Sekarang mau ke Aceh ke Palembang juga. Targetnya pun juga juara. Ingat ya, target kita juara, bukan itu ya Pak ya? Iya, cita-cita harus tinggi Pak. Iya, betul Pak. Tapi kalau angan-angan ya harus menyesuaikan gitu kan. Harus sesuai dengan kondisi. Insya Allah kita samping berusaha maksimal dibarengi dengan doa, kemudian support dari semua lini yang ada di institusi kita bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah kita harus coba itu ya Pak ya. Cobaan harus berani. Iya, betul. Kalau sudah
tidak berani mencoba, jelas kita sudah kalah. Kalah gagal langsung. Gagal. Tapi kalau sudah ikut ke dalam sudah ada 2 kemungkinan, kalah dan menang. Kalau kita tidak maju ya jelas. Cuma satu kemungkinan jelas kalah. Pak Agung mau tidak kalah? Janganlah Pak. Nah, ini maju dulu. Iya, kita harus ikut dulu dalam kompetensi. Dulu nanti kalau kalah menang nanti ya tergantung prestasi kita. Iya, tapi harus kita percaya diri bahwa kita bisa gitu. Ya, ditambah lagi sekarang potensi dosen, pembina itu sangat bisa diandalkan. Dosen-dosen muda lagi kan, seperti Pak Agung membina itu jelas kita tentukan itu membina untuk situ, memang itu bidangnya gitu kan. Memang waktu pertama masuk tuh langsung ditanyakan, ini selain ngajar, ini hobinya apa nih? Gitu. Yang hobinya musik silakan nanti kita sediakan wadah musik gitu kan, musik wadah. Yang hobinya mau broadcaster itu kan silakan latihan. Iya boleh, ini ada tempatnya. Ada tempatnya ini luar biasa. Ini kampus puncak ilmu pengetahuan gitu, yang disiapkan oleh tim-tim dari podcast ini. Iya, alhamdulillah Pak. Ini juga sebagai pemancing loh Pak. Ya, jadi sejak kita buat ini podcast CN Kerinci, ini sudah banyak dosen-dosen yang mulai latihan vokal. Olah vokal mau hadir di sini, mau memberikan ilmu dan segala macamnya sudah banyak menawarkan. Cuman sekarang program kita ada. Iya. Jadi nanti menyesuaikan gitu. Menyesuaikan nanti kita enggak maunya saya setiap seminggu sekali ya di sini, maunya tiap hari gitu kan. Kita punya jadwal. Nah, iya harus ada jadwal. Kalau di sini tiap hari ya mahasiswa mau diapakan? Nanti mereka kuliah juga. Iya, mereka mau kuliah, mereka mau dibimbing di yang hobinya nulis gitu. Iya, betul. Dia mau minta diarahkan siapa yang harus membina saya, Pak. Kita harus ada di lapangan. Iya, betul. Kita bidang kemahasiswaan ya harus bersama mahasiswa, Pak. Betul sekali. Jangan kita jauh dari mahasiswa. Mereka adalah adik-adik kita, mereka anak-anak kita yang harus selalu bersama kita. Jadi kita tahu kondisi mereka seperti apa. Iya, betul. Maka jangan heran kalau di ruangan Warik 3 itu selalu dipenuhi oleh mahasiswa dan mahasiswi itu ya terbuka. Iya. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya seperti ini Pak, gini karena memaksa ya kita terima juga, kita pertimbangkan asal itu kegiatannya bersifat positif, kita respon. Untuk membangun jati diri dia sendiri. Kalau yang minatnya bakatnya ada tapi tidak muncul ya kita bangkitkan. Ayo kita bisa gitu ya Pak ya. Iya kita insya Allah Tuhan mohon dukungan. Oke, siap. Ini sudah kita rencana nih semua pembina UKM dan UKK mau duduk bareng juga nih. Ya dalam terkait dengan progres. Ya terkait dengan progres. Nah sekarang Pak kita bawa peci, pakai sarung karena hari santri. Santri. Gimana nih Pak? Bapak mungkin ada semacam ide mungkin ataupun yang sempat terfikirkan ini bagaimana keterkaitan santri dan mahasiswa Pak? Ini mungkin banyak yang bertanya lah, kok kampus mengadakan hari santri gitu kan? Ini kan udah mahasiswa gitu kan? Nah ini mungkin perlu Pak penjelasan dari Bapak Pak. Tadi kalau saat kita upacara tadi ya ada juga yang tanya kok ikrar santri. Iya. Kita ada dosen katanya gitu ya. Dosen ini sebagai pembina santri, sebagai dosen-dosennya santri. Kita punya ma'had. Iya, betul. Ma'had Al-Jami'ah. Daya tampung itu santri kita sana lebih kurang 250 tertampung situ. 250 ya, Pak. 250 orang santriwati itu yang dibina di Ma'had Al-Jami'ah yang IAIN Kerinci di kampus 3 Pak di Tanjung Pau. Itu mereka itulah para santri kita. Iya, betul. Jadi hari ini kita adakan apelnya di rektorat. Iya. Supaya masyarakat tahu ternyata santri di IAIN Kerinci itu punya santri Ma'had. Iya, betul. Nah, kegiatan mereka sendiri pun tuh di Ma'had itu insya Allah dalam beberapa bulan mereka sudah dima'hadkan semua itu. Oke. Kemarin sempat tertahan pandemi ya Pak? Ya pandemi karena ini sudah ada surat dari kementerian dari pusat untuk segera ditampung kembali, dinormalkan kembali untuk ma'had ini. Seolah dengan pembinaan yang ada di sana sudah diseleksi oleh mudir. Itu ada 10 orang, itu masih di tes akhir lagi. Itu yang mereka memang siap itu. Untuk berbagai bidang di ma'had itu tidak hanya mereka di bidang tahfiz saja, jadi di pahmil, di sarhil, malahan itu yang program yang khusus itu unggul itu Qiraatul Kutub. Iya, baca kitab kuning. Nah, baca kitab kuning itu yang akan diunggulkan ini. Jadi target untuk 2 semester ini kitab kuning itu harus target sekitar 50 orang itu
harus kita kejar target itu bisa untuk baca kitab kuning, dan mereka itulah yang akan membina nanti untuk adik-adiknya. Adik-adiknya nanti untuk bisa kaderisasi. Sehingga yang keluar yang tamat sudah disertifikatkan oleh Mahat itu memang mereka sudah siap pakai turun ke masyarakat itu. Iya, betul. Ingat ya, ini mungkin pemberitahuan juga Pak, informasi bagi masyarakat yang mendengar. Ini kita di Kerinci itu banyak sekali desa-desa yang masih ada kajian kitab kuning ya Pak ya. Masih banyak sekali. Jadi memang potensi itu sangat luar biasa kita kembangkan di NKRINCI. Nah, kita mungkin sampai di ujung nih Pak. Sampai di ujung kegiatan kita, rekaman kita, ujung acara kita. Saya coba minta pendapat Bapak Pak. Saya tadi malam itu, wah ini kayaknya mau acara rekaman nih dengan Pak Warek gitu ya. Dicari-cari. Jadi saya baca salah satu kutipan dari tokoh revolusioner Prancis. Katanya seperti ini. Pelajar atau mahasiswa itu di sebuah negara itu seperti jantung di manusia. Jadi ketika jantung itu tidak bergerak, maka manusia itu mati. Gimana Pak menurut Bapak? Ya, makanya kita selaku mahasiswa pemuda itu kenapa kita harus tidur? Iya, betul. Kita harus bangun melihat dunia ini kan, apalagi dunia sekarang kan dunia digital. Iya. Istilah apa di keuangan tuh generasi Z itu. Kalau generasi milenial kan sudah lewat. Udah lewat. Saya Pak, saya generasi milenial ya Pak. Nah, ini generasi milenial sekarang kan generasi Z gitu kan. Nah, untuk ini dunia ini kan sudah modern ini, yang segala fasilitasnya seperti sekarang kita tidak menyangka, tahun-tahun sebelumnya kita tidak bisa membayangkan ada podcast seperti ini. Nah, para pemuda ini di semakin terdorong melihat kemajuan teknologi ini. Tentunya betul. Mereka tidak hanya diam diri seperti sebelum-sebelumnya. Iya, betul Pak. Nah, bisa menyesuaikan diri, menyikapi dengan kondisi situasi zaman. Iya. Jadi untuk ke depan sebagai pemuda ya jelasnya kita harus dibantingi disiapkan diri kita ini, terutama tuh di pemuda ini menyiapkan imannya dulu lah, itu yang jelas itu. Iya, betul. Itu yang kurang sekali yang harus dikembangkan lagi ya Pak. Jadi untuk menghadapi apapun, kalau imannya, ketakwaannya sudah menyatu dengan dirinya, insya Allah kita kemanapun mereka dibiarkan, kemanapun mereka mau kita lepaskan gitu, mereka mau ke Amerika, mau ke Timur, mau kemana itu ya mereka sudah ada dasar imannya sudah kuat gitu kan. Mereka selalu ingat itu. Mantap jadinya Pak ya. Itu mantap. Jadi, di mahasiswa yang seperti ini, generasi muda yang ini, yang siap di segala apapun mereka siap. Ayo gitu ya, kita diskusi, ayo kita pergerakan, ayo gitu ya Pak ya. Mau ke kegiatan karya tulis kan mereka siap, gitu mau ke naik gunung gitu ya mereka siap. Mau musik musik Islami ada, musik Spanyol, musiknya ada semua. Ada bisa semua, itu kan kita sediakan itu. Jadi mahasiswa atau pemuda yang itu yang ready gitu kan. Iya. Kalau kata Bapak tadi, kemon coy ya. Nah, kemon coy. Siapa takut gitu kan. Apapun itu bisa kita hadapi gitu. Nah, ya begitu. Jadi ini semacam cambukan juga bagi mahasiswa YN Kerinci untuk selalu bergerak ya. Untuk selalu aktif, apapun bentuknya. Kalau ada yang didiskusikan, ada Bapak yang selalu standby menunggu mahasiswa. Insya Allah kita standby. Ada terus ya Pak? Kita open. Ayo gitu ya Pak ya. Ayo silakan. Iya. Juga kami sebagai pembina-pembina pun juga sering diingatkan oleh Pak Warek. Ayo kalau ada mahasiswa segera dihadapi, mau dihadapi segera dilayani gitu ya. Dilayani, didiskusikan, diberi pencerahan kepada mereka untuk supaya mereka itu memang menjadi manusia yang baik. Iya, itu konsep, itu potensi yang harus dikembangkan gitu Pak. Oke Pak. Kita sudah sampai di ujung kegiatan. Mungkin ada sebuah closing statement dari Bapak untuk mahasiswa YN Kerinci. Silakan Pak. Ya, kita berharap pada mahasiswa yang sudah ada di dalam, yang sudah sebagai statusnya sebagai mahasiswa, marilah bergabung di unit-unit kegiatan mahasiswa, baik itu UKM atau UKK yang kita namakan dengan OMIK. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus. Kita akan layani, kita akan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan Anda sesuai dengan bidang yang diminatinya, gitu kan. Kalau dasarnya memang di musik, saya masukkan ke musik dan lain sebagainya. Selain samping itu ya prestasi Anda akan dihargai. Ada Insya Allah akan ada penghargaan seperti yang kemarin sudah ada yang ke pemenang Borneo, kita diberikan beasiswa oleh fakultas. Kemudian nantinya kalau memang mereka-mereka yang
juara atau prestasinya tingkat nasional, itu kita berikan kebebasan beasiswa, berikan beasiswa dan bebas uang kuliah. Masya Allah. Itu jadi kita sediakan ini ya, asal mereka berprestasi. Jadi kalau ada yang masuk ke sini mereka berprestasi, seperti kemarin ada yang satu orang masuk langsung kita ikut sertakan di Pahmil Quran. Langsung ya Pak ya? Ya dia bawa ini Pak, ini sertifikat saya Pahmil Quran. Oke, silakan bergabung. Kita uji potensi mereka. Memang kalau bagus. Anda menang di unggul di OAC ini sesuai dengan edaran yang ada di institusi kita akan diberikan beasiswa. Kalau juara nasionalnya juara 1 nasional kita bebaskan SPP itu sampai 6-8 semester. Sampai habis kuliah itu habis Pak. Kuliah kalau juaranya nasional, juara 1 nasional. Itu baik itu di segi olahraga. Di segi kreativitas lainnya kita siapkan seperti itu. Siapa tahu silakan masuk sini kalau Anda punya potensi, punya kreativitas, punya skill masuk sini. Kita insya Allah kita sangat-sangat support dengan mahasiswa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Warek 3, Bapak Dr. Halil Husairi MAG. Saya berharap kedepannya kita akan lebih banyak lagi Pak diskusi Pak, terutama di dalam podcast ini, karena informasi tentang kemahasiswaan ini paling dicari loh Pak. Kemarin-kemarin tuh banyak nanya kapan nih yang pakai mahasiswaan. Pak Warek 3 kapan? Nah itu banyak ditanyakan. Request Bapak banyak nih Pak. Nanti mungkin masing-masing UKM kita ajalah sini pembina UKM. Harap mereka bisa menjelaskan kalau UKM kami seperti ini. Karena di masing-masing UKM punya visi misi sendiri-sendiri terpisah. Kalau kita sebagai induknya di atas itu ya kita mensupport semua, kita di segi apapun insya Allah untuk kemajuan ya kita support. Come on coy. Come on coy. Silakan minum Pak menutupi. Ini mau pas ini. Iya udah dingin lagi nih ya. Baik, terima kasih para pendengar, teman-teman progresif sudah ikut dalam kegiatan atau juga mendengarkan pembahasan-pembahasan yang menarik tentang kemahasiswaan bersama Pak WR3 YAIN Kerinci. Kami cukupkan sampai di sini rekaman kali ini. Saya berharap kedepannya banyak masukan juga dari kawan-kawan pendengar terkait dengan kegiatan kita dan juga kampus kita. Kami mengharapkan itu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video-video kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warek. Ya, sama-sama.